Aduh, kayaknya makin kesini makin susah ya mau percaya sama omongan orang atau informasi gitu. Rasanya tuh kayak kita dikepung terus ya. Iya, bener banget. Dari iklan, berita, bahkan postingan teman di medsos, semuanya kayak mau ngarahin kita kemana gitu. Bikin bingung kan? Mana yang beneran tulus, mana yang cuma ada maunya aja. Persis. Dan ini bukan cuma perasaan Anda aja loh. Sumber kita buat pembahasan kali ini, buku The Soulful Art of Persuasion dari Jason Harris, itu langsung ngebahas ini di awal. Oh iya, gimana tuh? Dia bilang kepercayaan publik ke institusi besar, pemerintah, media, bahkan raksasa teknologi kayak Google, Facebook, gitu-gitu, lagi rendah banget. Wah, ironis juga ya. Penulisnya kan CEO agensi iklan. Nah, itu dia. Profesi yang katanya, ya, saingan ketat sama politisi dan penjual mobil bekas soal tingkat kepercayaan publik. Oke. Berarti ini tantangan banget ya di tengah orang pada skeptis begini, gimana caranya kita bisa meyakinkan orang lain tapi dengan cara yang benar-benar tulus, yang nggak manipulatif gitu. Nah, itu misi kita di pembahasan mendalam kali ini. Kita bakal coba gali pemikiran Jason Harris ini. Argumen utamanya tuh menarik banget. Persuasi yang paling jitu, itu bukan soal trik atau kata-kata manis, Tapi, tapi dari karakter, dari dalam, dari jiwa. Makanya dia sebut soulful. oke, soulful. Berarti kita nggak cuma ngasih tips cara meyakinkan orang gitu ya? Bukan itu. Kita mau bongkar bareng-bareng. Gimana sih cara bangun karakter yang secara alami bikin orang tuh pengen dengerin kita, pengen setuju, bukan karena dipaksa atau dihipnotis. Tapi karena mereka percaya, nyambung gitu ya, ada koneksi. Betul, karena ada koneksi emosional. Kita bakal kupas 4 prinsip kunci dari bukunya. Dan kayaknya kita bakal fokus lebih dalam ke prinsip terakhir ya, yang disebut berjiwa atau soulful itu. Apalagi yang dibahas di bagian akhir buku, bab 11, judulnya aja Personal Jesus. Wah, Tepat sekali. Karena disitulah bisa dibilang puncak argumennya ketemu. Gimana integritas, keahlian, sama kemampuan menginspirasi itu jadi fondasi persuasi yang paling kuat. oke. Tapi sebelum ke sana, kita bangun fondasinya dulu kali ya. Kenapa sih emangnya kita butuh pendekatan yang berjiwa ini? Nah, buku ini mulai dengan ngasih tahu 2 tipe persuader yang ya sering kita temuin dan sebaiknya dihindari. Coba tebak. Pasti ada si penjual yang licin banget itu kan? Kena. Haha. Tipe pertama, ya si penjual ulung model film Glengarry Glen Ross gitulah. Gayanya mungkin oke, jago ngomong, tapi kok rasanya kosong ya, nggak tulus. Suka so akrab gitu ya, manggil-manggil nama terus. Iya, padahal fokusnya cuma biar deal aja. Interaksi tanpa jiwa gitu. Oke, terus tipe kedua? Si paling baner? Bisa dibilang gitu. Tipe ideolog keras kepala. Atau si pembual. Orang kayak gini yakin bener sama pandangannya sendiri. Nggak mau denger yang lain. Malah kadang ngerendahin. Jadi pendekatannya maksa ya, bukan ngajak diskusi. Bikin ilfil. Banget. Nah, alternatifnya menurut buku ini ya kebalikannya. Jadi otentik, jujur sama diri sendiri. Jadi orang yang bisa dipercaya. Betul. Omongannya sama tindakannya sejalan. Terus jadi relatable. Orang ngerasa nyambung. Dan penting nih, bisa menyentuh sisi emosional orang lain. Tapi tulus. Jadi persuasi itu engaging, ngajak terlibat, bukan insisting maksa setuju. Gitu ya? Tepat. Ini lebih soal siapa diri kita, karakter kita, bukan cuma apa yang kita omongin. Oke, karakter kuncinya. Dan ada 4 pilar tadi. Iya, melar karakter persuasif yang soulful, orisinal, murah hati, empatik, dan yang keempat, yaitu tadi, berjiwa atau soulful. Kita mulai dari yang pertama ya, orisinalitas. Jadi diri sendiri. Kedengerannya gampang, tapi kok katanya nggak sesederhana itu. Nah iya, teorinya sih gampang, tapi kan tekanan sosial buat seragam, buat jadi kayak orang lain, itu gede banget. Contohnya gimana? Buku ini pakai contoh David Bowie. Dia kan ikon orisinalitas banget ya, gonta-ganti persona, tapi selalu kerasa autentik, tetap Bowie aja gitu. Malah katanya pas dia coba normal malah nggak laku ya. Justru itu, pas awal karir, dia coba bikin musik yang aman, biar laku, malah nggak nendang. Kekuatan dia ya di keunikannya itu, bahkan keanehannya. Wah, menarik. Berarti nyoba jadi orang lain itu malah bikin nggak persuasif dong? Bisa jadi, karena katanya nih, kita tuh punya semacam
detektor kebohongan bawah sadar. Ada studi dari UC Berkeley, disebut di buku ini. Oh ya, gimana tuh studinya? Intinya, manusia tuh sebenarnya lumayan jago nangkep ketidaktulusan atau kepura-puraan. Bahkan lebih akurat daripada pas kita nilai secara sadar. Jadi, kalau kita pura-pura suka sesuatu biar keren, atau pura-pura setuju biar diterima, orang lain tuh bisa ngerasa ada yang nggak beres. Walaupun mungkin nggak tahu persis kenapa. Kepercayaan langsung anjlok ya? Langsung. Kayak cerita penulisnya sendiri, yang pura-pura ngerti wine di pesta itu. Ah, iya dia kan akhirnya jujur bilang nggak suka, terus balikin gelasnya ya? Betul. Dan ternyata kejujurannya itu malah bikin orang respect. Nah, ini pentingnya jadi diri sendiri. Bukunya ngasih 3 langkah praktis. Mulai dari kesadaran-sadarin dulu kapan kita nggak tulus, terus analisis, kenapa ya kok gitu, baru adaptasi, coba ubah dikit-dikit kebiasaannya. Selain itu ada soal gaya bicara juga kan ya, yang powerless speech itu? Nah, iya. Hindari kata-kata yang bikin omongan kita jadi lemah. Kayak, mungkin, kayaknya, menurut saya sih, agak gimana gitu ya. Sering banget tuh nggak sadar pakainya. Mungkin takut salah kali ya? Bisa jadi. Tapi efeknya, ya pesan kita jadi kedengaran ragu-ragu, kurang meyakinkan gitu. Coba contoh bedanya kalimat yang lemah sama yang kuat gimana? Misalnya nih, mau rekomendasiin buku ini. Kalau lemah, kayaknya buku Soulful Art of Persuasion ini lumayan bagus deh. Mungkin kamu suka. Iya kedengaran kurang yakin. Terus kalau kuat? Kasihin banget buat kamu baca. Beda kan rasanya? Lebih lugas, lebih pede, tapi nggak arogan juga. Oke, ngerti. Jadi bukan soal pura-pura pede, tapi milih kata yang lebih pas aja ya. Sip. Prinsip kedua, murah hati. Ini maksudnya sering naktir gitu? Ya nggak harus selalu materi sih. Prinsip murah hati ini lebih dalam dari sekedar timbal balik biasa yang sering diajarin di teknik persuasi. Tahu kan teorinya Cialdini? Oh, yang beri dulu baru minta itu ya? Kasih sampel gratis biar orang ngerasa utang budi terus beli. Nah, buku ini bilang kemurahan hati yang soulful itu lebih dari sekedar transaksi ada maunya gitu. Ini soal memberi tanpa ngarep balasan langsung. Ngasih karena emang tulus pengen bantu atau berbagi aja. Tapi untungnya apa buat kita kalau ngasih tanpa pamrih? Nggak naif tuh? Justru di situ kekuatannya, katanya. Buku ini ngutip studi evolusi dari UC Santa Barbara. Teorinya, kemurahan hati itu mungkin malah strategi bertahan hidup jangka panjang yang lebih efektif buat manusia purba. Loh kok bisa? Ya karena kita nggak pernah tahu kapan bakal ketemu orang yang sama lagi, atau siapa yang nanti bisa bantu kita di masa depan. Jadi kalau kita dasarnya murah hati, itu kayak investasi sosial jangka panjang. Wah, jadi kemurahan hati itu bukan cuma ajaran moral, tapi mungkin emang udah ada di settingan pabrik kita ya. Sebagai strategi evolusi, keren juga. Bisa jadi. Dan efeknya buat persuasi, kemurahan hati yang tulus itu bangun kepercayaan yang jauh lebih kuat daripada hubungan yang cuma untung rugi aja. Orang jadi ngerasa kita beneran peduli, bukan cuma mau manfaatin. Beda banget ya sama contoh kayak politik perang dingin yang cuma main ancam-ancaman gitu. Jauh. Itu kan hubungan yang rapuh, isinya curiga melulu. Nah, kalau cara praktisnya gimana? Buku ini nyaranin aturan simpel. Coba kasih sesuatu di tiap interaksi. Sesuatu itu apa aja? Bisa macam-macam. Ngasih waktu dan perhatian penuh pas ngobrol sama orang itu udah kemurahan hati yang berharga banget loh sekarang. Ngasih saran tulus, rekomendasi buku atau film, info berguna, atau pujian yang spesifik dan jujur. Pujian spesifik ya, bukan basa-basi, kamu hebat doang. Iya. Misalnya, daripada bilang, presentasimu bagus, coba bilang, saya suka banget pas kamu jelasin bagian X tadi, caranya derhanainnya ngebantu saya ngerti banget. Itu lebih ngena. Benar juga sih. Bisa juga hadiah kecil yang dipikirin ya. Bisa banget. Penulisnya cerita dia suka beli buku atau barang bagus beberapa biji, buat nanti dikasih ke orang lain yang dia pikir bakal suka. Intinya, geser fokus dari gue dapat apa nih, jadi gue bisa kasih apa ya. Menarik banget ini. Oke, jadi original, murah hati. Prinsip ketiga, empati. Nah loh, ini kata yang sering banget didengar, tapi kok rasanya makin susah ya ditemuin sekarang. Banget, apalagi di era polarisasi gini ya, buku ini juga nyinggung itu. Gimana? Misalnya di Amerika, orang makin nggak mau anaknya nikah sama pendukung partai politik yang beda. Gejala kurang empati kan itu? Dan empati di sini bukan cuma kasihan ya. Bukan cuma simpati atau kasihan, tapi benar-benar usaha buat ngerti dan ngerasain dunia dari sudut pandang orang lain. Meskipun kita nggak setuju sama dia. Itu susah banget loh.
Gimana caranya coba ngertiin orang yang pandangannya beda jauh sama kita? Kuncinya di rasa ingin tahu sama kemauan dengerin sih. Buku ini ngasih contoh bagus dari respons Presiden Obama waktu kasus Trayvon Martin dulu. Situasinya kan tegang banget tuh, penuh potensi konflik rasial. Terus Obama gimana? Nah, dia nggak langsung ngejudge atau mihak, dia bilang kalimat yang empatik banget. Kalau saya punya anak laki-laki, dia akan terlihat seperti Trayvon. Wah, iya inget. Itu dalam banget sih kalimatnya. Iya kan? Dengan satu kalimat itu, dia ngajak semua orang, apapun latar belakangnya, buat ngebayangin dari sudut pandang seorang ayah. Perspektif kemanusiaan bareng. Dia kayak ngejembatanin perbedaan. Gitu, ngeredain ketegangan awal. Itu contoh empati yang efektif banget. Selain Obama ada contoh lain? Ada. Dia nyebut penulis kayak George Orwell, yang rela hidup jadi gelandangan buat nulis buku soal kemiskinan. Atau Nellie Bly, jurnalis cewek yang nyangar masuk rumah sakit jiwa buat ngungkap kondisi di sana. Mereka pakai empati radikal buat ngubah pandangan orang. Sebaliknya, kalau kita nggak bisa empati, ya gagal ya persuasinya ya. Seringnya gitu. Buku ini ngutip studi dari Feinberg sama Wheeler. Mereka nemuin kalau kelompok liberal sama konservatif di Amrik itu sering gagal ngeyakinin lawan mereka. Kenapa tuh? Karena mereka pakai argumen yang penting buat mereka sendiri, bukan yang penting buat orang yang mau diyakinin. Contohnya gimana? Misalnya kaum liberal ngomongin pernikahan sesama jenis pakai argumen kesetaraan. Itu penting buat mereka. Tapi buat kaum konservatif, argumen itu mungkin kurang ngena. Mungkin mereka lebih dengar kalau argumennya dibingkai pakai nilai loyalitas atau patriotisme. Gagal ngomong pakai bahasa moral audiensnya. Jadi, empati itu bukan cuma ngerasain, tapi juga ngerti apa sih yang penting buat orang lain terus nyesuaiin cara ngomong kita. Tepat. Cara ngelatihnya, pertama penasaran aja. Jangan cepat nge-label orang. Anggap keunikan mereka itu pertanyaan menarik. Kurangin basa-basi, coba tanya yang lebih dalam. Kedua, keluar dari zona nyaman kita ya. Betul. Cari pengalaman ngobrol sama orang yang beda banget latar belakangnya. Bisa traveling, ikut komunitas baru, atau ya ngobrol lebih dalam aja sama tetangga sebelah. Dan ketiga, yang paling susah nih kayaknya, belajar dengerin. Nah, ini krusial banget. Saran dari bukunya, pas dengerin orang, apalagi yang kita nggak setuju, coba anggap dia itu jenius di dunianya dia. Kasih ruang ngomong, jangan dipotong terus. Dengerin buat ngerti ya, bukan buat nyari celah nyerang balik. Tepat. Coba tangkep, nilai apa sih sebenarnya di balik omongan dia? Apa yang penting buat dia? Kalau udah bisa nangkep itu, baru deh pintu persuasi yang tulus kebuka. Oke, dalam banget ini. Original, murah hati, empatik. Sekarang kita sampai nih di puncaknya. Prinsip keempat, menjadi berjiwa atau soulful. Ini yang tadi dibilang banyak dibahas di akhir buku ya. Bab 10 dan terutama bab 11. Intinya apa sih? Betul. Ini kayak gabungan dan puncak dari 3 sebelumnya. Jadi soulful itu soal integritas, punya tujuan lebih besar, dan bisa nginspirasi orang lain lewat tindakan nyata. Bab 10 itu ngenalin konsep penting, skill hunting lawan sekedar task completion. Bedanya apa tuh skill hunting sama nyelesain tugas biasa? Kalau mindset kita cuma nyelesain tugas, fokusnya kan yang penting kelar. Centang di daftar, seringnya cari cara cepat. Nah, kalau skill hunting, fokusnya di proses, di penguasaan keahlian, ngerjain sesuatu sebaik mungkin karena kita peduli sama kualitasnya, bukan cuma target. Ada passionnya. Kenapa ini penting buat persuasi yang soulful? Karena orang cenderung lebih percaya sama orang yang kelihatan benar-benar ahli dan berintegritas di bidangnya. Buku ini agak nyindir fenomena sibuk radi sibuk gitu. Orang pamer kerja keras, tapi hasilnya biasa aja. Itu kerasa kosong, nggak bangun kepercayaan. Sebaliknya, orang yang beneran jago di bidangnya itu punya daya tarik ya. Iya, contohnya disebut Tom Hanks. Dia kan dianggap salah satu figur paling dipercaya di Amerika. Kenapa? Ya karena dia konsisten nunjukin keahlian akting dan integritasnya selama bertahun-tahun. Ada contoh lain yang mungkin lebih kontroversial. Dia nyebut Colin Kaepernick juga. Tindakannya berlutut waktu lagu kebangsaan itu kan jadi perdebatan gede banget. Salah satu alasannya, ya karena dia bukan orang sembarangan. Dia quarterback NFL yang jago banget. Keahliannya ngasih dia panggung, bikin tindakannya jadi sorotan. Jadi, ngasah keahlian itu bukan cuma buat karir, tapi juga bangun modal kepercayaan ya. Tepat. Prakteknya ya lewat deliberate practice, latihan yang disengaja. Milih skill baru buat dipelajarin karena emang passionate, bukan ikut-ikutan. Ngutamain kualitas daripada kuantitas.
selalu jujur sama fakta. Ini semua bangun karakter. Nah, dari keahlian sama integritas ini baru muncul kekuatan inspirasi ya. Ini yang dibahas di bab 11 Personal Jesus itu. Kok judulnya gitu amat ya? Hahaha, ya mungkin biar nendang aja, tapi intinya, bab 11 ini bilang kalau inspirasi itu seringkali jadi motivator yang jauh lebih kuat daripada sekedar argumen logis. Inspirasi itu ngegerakin hati, bikin orang pengen lakuin sesuatu yang lebih besar. Dan sumber inspirasi terkuat itu dari orang yang hidup sesuai prinsipnya. Seringnya gitu. Contoh utamanya di buku ini Muhammad Ali. Oh, pas dia nolak wajib militer itu ya? Iya, dia nolak ikut Perang Vietnam karena keyakinan agamanya, meskipun akibatnya dia kehilangan gelar tinju, dilarang tanding bertahun-tahun pas lagi jaya-jayanya. Tindakan berprinsip ini, menurut buku ini, nggak cuma nunjukin integritas Ali, tapi juga kayak naikin standar buat orang lain. Dia jadi simbol dan inspirasi. Wah, tindakan satu orang bisa ngaruh segitu gedenya ya. Ini jadi inget konsep bystander effect. Persis, buku ini juga nyinggung itu. Efek pengamat, di mana kalau makin banyak orang lihat kejadian darurat, makin kecil kemungkinan ada yang nolong. Mikirnya, pasti ada orang lain lah. Terus inspirasi bisa matahin itu gimana? Satu orang aja yang berani bertindak sesuai prinsip, yang tindakannya inspiratif, itu bisa mecah kebisuan massa. Contoh paling klasik, ya Rosa Parks. Yang nolak ngasih kursinya di bus itu? Betul. Tindakannya yang tenang tapi tegas itu kan sederhana, tapi butuh keberanian luar biasa waktu itu. Dan itu jadi pemicu boikot bus besar-besaran, salah satu momen kunci gerakan hak sipil di Amerika. Satu tindakan inspiratif dari satu orang bisa ngerakin ribuan orang. Jadi soulful itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga berani bertindak dan nginspirasi orang lain ya? Bener. Dan inspirasi ini katanya paling kuat kalau kita pakai keahlian unik kita buat tujuan baik. Bab 11 ngasih contoh lagi, David Gottfried. Dia pengembang properti sukses, tapi resah sama dampak buruk industrinya ke lingkungan. Terus dia ngapain? Bukannya cuma ngeluh? Justru itu, dia nggak ninggalin profesinya. Dia pakai keahlian, jaringan, pengetahuannya buat mendirikan US Green Building Council dan bikin standar bangunan hijau, LEED, yang sekarang dipakai di mana-mana. Dia pakai kekuatan supernya buat kebaikan. Keren banget. Ada contoh yang lebih biasa mungkin? Yang bisa kita lakuin? Ada. Josh Coombs, penata rambut di London. Dia mulai gerakan #DoSomethingForNothing. Dia turun ke jalan pas waktu luang, nawarin potong rambut gratis buat tunawisma. Potong rambut gratis? Emang spesialnya apa? Spesialnya bukan cuma rambutnya jadi rapi. Buat orang yang hidup di jalanan, yang sering ngerasa nggak dilihat, momen dipotong rambut itu, didudukin, diajak ngobrol baik-baik, diliatin di cermin udah rapi, itu bisa jadi momen koneksi manusiawi yang kuat banget, ngembaliin sedikit martabat dan rasa percaya diri. Wah, iya juga ya. Dia pakai keahliannya buat nyentuh orang lain. Betul. Dan tindakannya itu nginspirasi banyak orang lain, dokter gigi, ahli kuku, macem-macem, buat ngelakuin hal serupa pakai keahlian mereka. Gila, ini contoh-contohnya bikin merinding sih. Jadi soulful itu nyata banget ya. Terus, gimana caranya kita, orang biasa, bisa mulai nerapin ini? Apa saran praktisnya? Ada beberapa saran kunci dari bab 11. Pertama, kurangin nyeramahin orang, banyakin tindakan nyata yang nunjukin nilai-nilai kita. Biar tindakan yang ngomong. Oke, actions speak louder than words. Kedua, Temuin cara pakai keahlian unik kita, apapun itu, sekecil apapun, buat tujuan baik yang kita passionate. Kayak si Josh Coombs tadi. ketiga, Cari isu sosial atau organisasi yang emang penting buat kita, yang bikin kita tergerak, terus terlibat aktif. Jangan cuma donasi kalau bisa. terakhir, Jangan takut buat ngehubungin orang-orang yang kita anggap pahlawan atau inspirator kita. Ngobrol, belajar dari mereka. Penulis buku ini aja ngaku dia ngontak si Josh Coombs. Oke, kayaknya udah kebahas semua nih keempat prinsipnya. Coba kita rangkum dikit ya. Jadi, biar persuasif secara tulus dan soulful, kita mulai dari jadi orisinal, otentik, berani nunjukin keunikan kita kayak Bowie. Terus, murah hati tanpa pamrih, fokus ngasih, bukan cuma transaksi. Lanjut, ngelatih empati, benar-benar coba ngerti sudut pandang orang lain, kayak Obama. Dan puncaknya, jadi pribadi yang berjiwa. Bangun integritas lewat keahlian, skill hunting, dan yang penting, berani bertindak sesuai prinsip buat nginspirasi orang lain. Sekecil apapun itu, kayak Ali, Parks, Gottfried, atau Coombs di skala mereka.
Pesan utamanya jadi jelas banget ya. Persuasi sejati itu bukan manipulasi. Tapi undangan tulus biar orang mau lihat dunia dari cara pandang kita karena mereka percaya sama karakter kita. Karakter yang otentik, murah hati, empatik, berintegritas. Ini soal bangun jembatan hubungan, bukan menang debat doang. Pada akhirnya, persuasi yang soulful itu ya jadi orang yang emang layak dipercaya, yang kehadirannya bawa dampak positif dan bisa nginspirasi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan reflektif buat Anda, para pendengar. Mengingat fokus kita tadi di prinsip berjiwa dan kekuatan inspirasi dari tindakan nyata di bab 11, coba pikirin deh, apa sih satu keahlian, passion, atau kekuatan super unik yang Anda punya? Sesuatu yang Anda kuasai atau senengin banget? Apa ya kira-kira? Nah, sekarang coba bayangin satu langkah kecil aja, satu tindakan nyata yang bisa Anda mulai lakuin minggu depan mungkin buat pakai kekuatan itu demi sesuatu yang sejalan sama nilai-nilai Anda. Sesuatu yang mungkin nggak cuma berguna buat orang lain, tapi juga bisa jadi percikan inspirasi kecil di sekitar Anda. Nggak usah pakai banyak omong. Apa ya langkah kecil itu? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih inspirasi dan wawasan baru buat kita semua ya.